warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Linda dalam pembelajaran yang jarak jauh dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum Ibu memaparkan materi pada pagi hari ini, langkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dinasti Ayyubiyah. Sebelumnya, perhatikan terlebih dahulu ya peta konsep berikut ini. Nah, di minggu lalu kita telah mempelajari terkait sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah dan juga para penguasa dinasti Ayyubiyah. Nah, hari ini kita akan membahas terkait penguasa Ayyubiyah terkenal Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dan juga keteladanan dari Salahuddin Yusuf al-Ayyubi tersebut. Nah, sedangkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah Ibu ingin kalian dapat meneladani Salahuddin Yusuf al-Ayyubi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, silahkan perhatikan video berikut ini. Adalah sosok yang dicintai rakyatnya. Seorang panglima yang dikenal dengan gigih dan gagah berani menaklukkan Baitul Maqdis. Dialah Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi lahir di benteng Tirkit pada tahun 532 Hijriah. Ayah Salahuddin yaitu Najmuddin Ayyub memiliki jabatan penting di benteng tersebut. Namun, kelahiran Salahuddin bertepatan dengan diperintahkannya keluarga Ayyub untuk meninggalkan benteng tersebut. Setelah meninggalkan benteng Tirkit, keluarga Ayyub diterima oleh Imaduddin Zangki, pemimpin kota Mosul pada masa itu. Sebelum Imaduddin terbunuh dalam peperangan dan diambil alih kekuasaannya oleh anaknya Nuruddin Zangki, keluarga Ayyub dialokasikan tanah pertanian untuk mereka bangun dan tinggali. Setelah Nuruddin berhasil menggabungkan Damaskus di bawah kepemimpinannya, disinilah Salahuddin menghabiskan masa remajanya. Salahuddin masa remaja gemar menghafal Al-Quran, mempelajari fikih dan hadis dengan menjadi murid pada sejumlah ulama. Salah satunya adalah Syekh Kutubuddin An-Naisaburi. Semasa remaja, selain Salahuddin mempelajari ilmu agama, Salahuddin telah belajar teknik peperangan, berlatih seni berpedang, dan memanah. Dari waktu ke waktu, Salahuddin menyaksikan pasukan salib menyerbu Sahrul Biko. Mereka mendapatkan perlawanan sengit dari ayah dan paman Salahuddin. Nuruddin mengetahui kemampuan Salahuddin. Kemudian, Salahuddin menghadap Nuruddin Zangki. Ia diterima dengan baik dan diberinya bagian dari hasil bumi secara baik. Kemudian, Salahuddin pun diberikan perintah untuk menghadap pamannya untuk tugas pertamanya. Di samping mempelajari agama dan ilmu kepemerintahan, Salahuddin pun pandai dalam berbagai permainan seperti bola,
serta keahlian-keahlian khas golongan penguasa, dan mahir dalam permainan Al-Jukon. Salahuddin diberikan kepercayaan oleh Nuruddin untuk turut membantu pamannya guna membicarakan berbagai permasalahan negara, pungutan-pungutan, serta jaminan-jaminan. Adapun hari-hari terbesar Salahuddin ketika beliau berada di Mesir. Di sana, Salahuddin telah memperlihatkan kepahlawanan luar biasa dan pengalaman perang langka. Ia mendampingi pamannya dalam 3 kali invasi. Ia memiliki keahlian berorganisasi, kepintaran, dan kecakapan dalam bertindak. Ia bersama pamannya berhasil menyatukan Mesir di bawah kekuasaan Nuruddin. Salahuddin bertumbuh menjadi besar dalam lingkungan keluarga dengan keahlian politik dari ayahnya, keberanian dalam berbagai peperangan dari pamannya, dan keikhlasan tanpa pamrih, perasaan yang tajam terhadap persoalan agama dari Nuruddin Zangki. Setelah melalui masa remaja yang kenyang oleh ilmu pengetahuan dan keahlian lainnya, Salahuddin berhasil merebut Baitul Maqdis dan memperlakukan tawanan perang dengan baik dan memberikan jaminan keselamatan kepada mereka yang ingin meninggalkan Baitul Maqdis. Bahkan, beliau dengan sukarela membebaskan tawanan perang tanpa tebusan sepeser pun. Baik, dalam video tersebut telah dijelaskan sedikit mengenai biografi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mulai dari kecil hingga dewasa. Nah, di sini Ibu akan mereview lagi bagaimana biografi dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi tersebut. Nah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini memiliki nama lengkap Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Dia berasal dari bangsa Kurdi. Nah, beliau lahir di Tikrit pada 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Ayah dari Salahuddin ini bernama Najmuddin bin Ayyub, sedangkan kakeknya bernama Ayyub. Pada masa kecilnya, Salahuddin ini dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan juga hadis di suatu madrasah. Dalam buku-buku sejarah juga dituliskan bahwa cita-cita awal dari Salahuddin ini ialah menjadi orang yang ahli agama atau seorang ulama. Ia senang berdiskusi terkait ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan juga hadis. Nah, adapun karakter dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini, yaitu sejak kecil dia sudah memiliki sikap yang rendah hati, santun, dan penuh dengan belas kasih. Dia juga tumbuh di kalangan keluarga yang agamis tetapi juga kesatria. Selain mempelajari ilmu-ilmu agama, Salahuddin juga mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi perang, dan dunia politik. Ia pernah melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk menekuni teologi Sunni. Nah, proses tersebut berlangsung selama 10 tahun di lingkungan istana Nuruddin Mahmud. Selanjutnya, dunia kemiliteran semakin diakrabinya setelah Sultan Nuruddin ini menempatkan ayahnya sebagai kepala divisi militer di Damaskus tersebut. Jadi pada umur 26 tahun, Salahuddin ini sudah bergabung dengan pasukan pamannya, yaitu Asaduddin Syirkuh.
Nah, ketika itu Gubernur Suriah atau Nuruddin Zanki ini menugaskan Shirkuh memimpin pasukan muslimin ke Mesir, sekaligus membantu Perdana Menteri Syawar pada masa dinasti Fatimiyah untuk menghadapi pemberontak Dirgam. Misi tersebut akhirnya berhasil hingga Syawar kembali menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 560 Hijriah atau 1164 Masehi. Lalu pada tahun 1169 pamannya ini meninggal, hingga akhirnya Salahuddin ini diangkat sebagai panglima menggantikan pamannya tadi yang sudah meninggal. Salahuddin ini ketika menjadi panglima semakin menunjukkan kepiawaiannya sebagai seorang pemimpin. Dia mampu mengarahkan dan mengorganisasikan pasukannya serta memperkuat pertahanan di Mesir, terutama untuk menghadapi kemungkinan serbuan bala tentara Salib. Serangan pasukan Salib ke Mesir berkali-kali mampu dipatahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pada September 1174, impian bersatunya kaum muslimin pun dapat tercapai. Nah, Salahuddin ini berhasil menundukkan dinasti Fatimiyah di Mesir untuk patuh pada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Nah, dinasti Ayyubiyah ini akhirnya berdiri di Mesir menggantikan dinasti sebelumnya yang bermadhab Syiah. Nah, keberhasilan dari Salahuddin ini dalam memimpin Mesir membuat Nuruddin Zanki merasa khawatir tersaingi. Akibatnya, hubungan mereka pun memburuk. Hingga pada tahun 1175, Nuruddin mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Mesir. Nah, akan tetapi dapat digagalkan karena ia meninggal saat armadanya sedang dalam perjalanan. Tampuk kekuasaan pun diserahkan kepada putranya yang masih sangat muda. Salahuddin ini pernah berangkat ke Damaskus untuk berbela-sungkawa, dan kedatangannya itu pun disambut dan dieluk-elukan di Damaskus. Akhirnya 3 tahun kemudian raja muda tersebut sakit dan meninggal dunia pula, hingga akhirnya posisinya langsung digantikan oleh Salahuddin yang sudah dikenal umat Islam secara luas pada saat itu. Nah, ia diangkat menjadi khalifah di Suriah dan juga Mesir. Pergantian dari kekhalifahan tersebut dilakukan sendiri oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dengan terhormat. Dia menikahi janda mendiang sultan demi menghormati keluarga dinasti sebelumnya. Ia memulai kepemimpinannya dengan menghidupkan kembali roda perekonomian, menata kembali sistem militer, dan menaklukkan negara-negara muslim kecil bersatu melawan pasukan Salib. Pada usia Salahuddin yang ke-45 tahun, beliau telah menjadi seseorang yang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, dan wilayah barat Jazirah Arab serta Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Nah, kota Damaskus di Syria pun juga dijadikan sebagai pusat pemerintahannya. Salahuddin ini meninggal di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usia yang ke-57 tahun.
Oke, sekarang kita lanjut ke kepemimpinan Salahuddin. Salahuddin ini merupakan salah seorang sultan yang memiliki kemampuan memimpin yang luar biasa. Dia mengangkat orang-orang yang cerdas dan terdidik sebagai pembantunya atau wazir, seperti Al-Qadi Al-Fadil dan Al-Khatib Al-Isfahani, termasuk sekretaris pribadinya bernama Bahruddin bin Shaddad yang kemudian dikenal sebagai penulis biografinya. Nah, Salahuddin ini juga tidak membuat kekuasaan menjadi terpusat di Mesir, tetapi beliau membaginya menjadi beberapa wilayah kekuasaan kepada saudara dan keturunannya. Berikut beberapa wilayah tersebut. Dalam perekonomian, Salahuddin ini bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain. Dia menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di sekitar Laut Tengah dan Laut Hindia, juga menyempurnakan sistem perpajakan. Selain itu, Salahuddin dianggap sebagai tokoh pembaru di Mesir karena dapat mengembalikannya ke mazhab Sunni. Nah, Khalifah Al-Mustadi dari dinasti Abbasiyah ini pernah memberi gelar Al-Mu'iz li Amir Al-Mu'minin atau penguasa yang mulia karena keberhasilannya itu. Nah, Al-Mustadi ini juga menyerahkan Mesir, Nubiyah, Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghribi sebagai wilayah kekuasaan Salahuddin pada tahun 1175 Masehi. Semenjak saat itulah dia dianggap sebagai Sultan Al-Islam wa Al-Muslimin atau pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Nah, selanjutnya untuk keperwiraan dari Salahuddin ini, beliau dikenal sebagai perwira militer yang memiliki kecerdasan tinggi. Pada masa pemerintahannya, kekuatan militer dinasti Ayyubiyah ini terkenal sangat tangguh. Diperkuat pula oleh pasukan barbar di Turki dan Afrika. Dia membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Bukotam sebagai benteng pertahanan. Salah satu karya bersejarahnya selama menjadi sultan adalah berupa benteng pertahanan bernama Qal'atul Jabal yang dibangunnya pada tahun 1183 Masehi di Kairo. Nah, kehidupan dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini penuh dengan perjuangan menunaikan tugas negara dan agama. Perang yang dilakukannya sepenuhnya bertujuan membela negara dan agama. Dia merupakan seorang kesatria yang memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Ketika menguasai Iskandaria, Salahuddin tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Pada saat perdamaian tercapai dengan tentara salib, dia mengizinkan orang-orang Kristen untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Sebagai khalifah pertama dinasti Ayyubiyah, Salahuddin ini berusaha menyatukan seluruh provinsi Arab, terutama di Mesir dan Syam, di bawah satu kekuasaan. Namun, usahanya ini banyak mendapat tantangan dari penguasa yang merasa kedudukannya itu terancam karena kepemimpinan dari Salahuddin tersebut. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, ia melakukan berbagai upaya, di antaranya yaitu yang pertama memadamkan pemberontakan oleh Hajib, orang-orang yang paling dituakan dalam keluarga Al-Adid atau khalifah terakhir dinasti Fatimiyah, sekaligus perluasan wilayah Mesir sampai ke selatan Nubiyah,
pada tahun 568 Hijriah atau 1173 Masehi. Yang kedua yaitu perluasan wilayah dinasti Ayyubiyah ke Yaman pada tahun 569 Hijriah atau 1173 Masehi. Untuk yang ketiga yaitu perluasan wilayah dinasti Ayyubiyah ke Damaskus dan Mosul pada tahun 570 Hijriah atau 1175 Masehi. Oke, usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Salahuddin tersebut menuai hasil yang sangat gemilang. Ia mampu menyatukan Mesir, Suriah, Nubia, Yaman, Tripoli, dan wilayah lainnya di bawah komando Ayyubiyah. Tujuannya agar persatuan umat Islam menjadi kuat dalam melawan gempuran tentara salib. Jadi pada masa Salahuddin ini perang salib terjadi selama 2 kali atau 2 periode. Nah, perang tersebut berlangsung sekitar tahun 1144 hingga 1192 Masehi. Periode ini disebut juga periode reaksi umat Islam. Tujuan utamanya adalah membebaskan kembali Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Nah, adapun beberapa peristiwa perang terpenting yang pernah dilalui oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Di antaranya yang pertama yaitu ada pertempuran Safuriyah pada tahun 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Yang kedua ada pertempuran Hittin, itu terjadi pada bulan Juli pada 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Yang ketiga ada pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis, itu terjadi pada 27 Rajab tahun 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Nah, kehadiran Salahuddin dalam perang salib merupakan anugerah karena strategi yang dikembangkan mampu menyatukan umat Islam dalam membela agamanya. Nah, Salahuddin ini dapat disebut sebagai pahlawan besar umat Islam karena kecintaannya terhadap agama dan umat begitu tulus. Hampir seluruh kehidupannya dikorbankan untuk menegakkan kedaulatan negara dan umat Islam. Keperwiraan dari Salahuddin ini terukir dalam sejarah dan tidak hanya diakui oleh kaum muslimin tetapi juga oleh umat Kristen. Selanjutnya silahkan disimak video berikut ini. Belajar dari Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Sejarah tidak datang dengan hal yang baru, ia hanya akan terus berulang dengan peran, tempat, dan waktu yang berbeda. Ia memberi kesempatan siapapun yang berjalan dengan waktu yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah begitu mahal dan agung, ia bukan hanya catatan dari masa lampau, bukan pula ingatan akan kenangan-kenangan belaka. Sejarah adalah pelajaran, ibrah untuk mereka yang mau berpikir. Ia adalah lembaran hidup yang penuh kisah untuk diambil jadi panduan berjalan. Ibnu Khaldun menyebutnya tentara-tentara Allah. Al-Quran mengisyaratkan banyak titik-titik sejarah untuk diilhami oleh akal yang mau berpikir, dari kisah para nabi, rasul, serta para raja yang angkuh dan yang bijak. Al-Quran juga mengisahkan manusia biasa dengan keimanan sekeras baja. Wanita-wanita dengan segala watak dan posisinya juga tak luput diberitakan Al-Quran untuk diteladani serta diambil pelajaran. Sejarah mengambil porsi yang besar bagi pribadi yang bertekad untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dari Muhammad Al-Salabi menjelaskan
bahwa sesungguhnya buah hakiki dari mempelajari sejarah adalah mengambil pelajaran dan menguasai sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pelajaran-pelajaran tersebut adalah: 1. Pentingnya inisiatif dalam gerakan kebangkitan. 2. Pentingnya dorongan agama dalam memberikan semangat kepada rakyat. 3. Pentingnya persatuan dalam menghadapi bahaya yang datang dari dalam maupun luar. Dari Salahuddin kita belajar bahwa jihad paling utama yang harus dilakukan sebelum maju di medan tempur adalah terlebih dahulu menghancurkan musuh di dalam diri masing-masing. Sebab di sana ada benteng yang harus dihancurkan sebelum menghancurkan benteng musuh. Hari ini Palestina dan Baitul Maqdis terus menyeru kepada kaum muslim akan kesulitan yang mereka lalui. Sejarah selalu berputar dan kini ia kembali kepada mereka dengan keadaan penuh derita. Berbagai peristiwa yang terjadi saat ini di tubuh umat Islam memberikan gambaran bahwa keadaan mereka tidak berbeda jauh dengan 10 abad sebelumnya. Di masa-masa sebelum pasukan salib datang menyerang, jatuhnya Baitul Maqdis dalam perang salib juga mengajarkan pada kita bahwa perpecahan itu melemahkan dan hanya akan berujung tangis penyesalan. Ia mengajarkan bahwa keinginan untuk saling menjatuhkan hanya akan menjauhkan rahmat Allah untuk memberikan kepada kita kemenangan. Sudah sepatutnya kita kembali membuka lembaran lama, membacanya dengan seksama, seraya mencatat apa yang bisa kita ambil sebagai ibroh dan pelajaran. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Nah, itu tadi uraian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian sebagai bahan evaluasi ya. Tugasnya adalah sebagai berikut. Baik, itu tadi tugas dari Ibu ya. Jangan lupa untuk dikerjakan, karena akan diambil penilaian. Oke, sekian dulu dari Ibu. Kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan bab 4 ya, tentang dinasti Ayyubiyah. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.